Terima kasih. Sama, oke, sebentar. Ya, sudah terikut. Oke, silakan dimulai, Cem. Terima kasih. Halo, selamat pagi tim STI. Pagi juga Mbak Eva. Nama saya Nurfa Agnesia. Background saya adalah pembisnis konvensional di bidang elektronik. Waktu itu saya punya toko di ITC Kuningan. Tetapi karena berjalan tidak baik, sehingga saya gulung tikar. Mungkin teman-teman pernah mengalami kegagalan berbisnis ya seperti saya. Dan sekarang ini saya menekuni hobi di bidang olahraga. Sekarang ini saya sudah bersertifikasi di body balance dan RPM. RPM itu olahraga sepedaan, teman-teman. Why saya adalah anak-anak saya. Sehingga pada saat saya ketemu Usana, saya langsung merasa mantap dan yakin untuk menjalankan bisnisnya dan mengejar goal saya. Di MIC hari ini kita akan membawa ini speakernya adalah Cem Sri. Cem Sri ini berprofesi sebagai pengacara dan beliau memutuskan untuk menjalankan bisnis di Usana juga. Untuk Cem Sri silahkan. Halo, selamat pagi STI Indonesia. Kenalkan, saya dengan Sriwati. Background saya adalah seorang lawyer. Saya tertarik di Usana ini karena sebenarnya bisnisnya ya. Saya pertama itu tertarik bisnisnya. Jadi saya melihat bagaimana saya 5 tahun ke depan dan apa yang saya akan dapatkan dalam 5 tahun ke depan itu. Karena saya butuh pensiun dan nanti di usia saya yang udah pensiun itu saya udah happy di rumah, nggak perlu saya kemana-mana. Jadi pendapatan saya mengalir, unlimited istilahnya gitu. Nah, dalam pagi ini saya sapa-sapa dulu ya. Selamat pagi Coach Moni. Selamat pagi Coach Dewi. Siapa lagi nih? Jessica. Oh, Pak Sam nih. Pak Sam, selamat pagi Pak Sam. Pak Sam Bari, leader saya nih. Nah, di pagi ini saya akan membawakan yaitu apa penyebab batu empedu. Nah, semoga bermanfaat. Nanti saya akan screen dulu ya ininya. Halo. Nah. Nah, saya pertama akan membahas apa itu sebenarnya batu empedu. Nah, batu empedu itu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantong empedu. Penumpukan itu terjadi ketika cairan empedu tidak mampu untuk melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan oleh hati. Nah, teman-teman, di pagi ini saya mau nanya, apa sih sebenarnya bilirubin itu? Ada yang tahu nggak? Pertama saya mau nanya dulu ke teman-teman. Mudah-mudahan ada yang tahu ya. Nah, bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah ke darah merah di dalam tubuh. Zat inilah yang memberikan warna kuning pada tinja atau urin. Nah, saya mau menjelaskan lagi apa sih faktor risiko dari batu empedu itu. Nah, faktor-faktor untuk terjadinya batu empedu itu adalah satu, disebabkan oleh faktor usia. Nah, semakin meningkatnya faktor usia kita, maka penyakit batu empedu akan juga meningkat. Biasanya penyakit ini umumnya dialami orang yang berusia di atas 40 tahun. Nah, yang kedua adalah jenis kelamin. Bila dibandingkan pria, wanita memiliki risiko 2 kali lebih tinggi dari terkena penyakit batu empedu. Nah, ketiga adalah dampak melahirkan. Wanita yang pernah melahirkan memiliki risiko tinggi perubahan hormon pada kehamilan, bisa meningkatkan kadar kolesterol dan menjadi penyebab batu empedu. Yang kelima adalah berat badan turun gratis.
risiko akan meningkat jika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Yang selanjutnya adalah terdapat anggota keluarga yang pernah menderita batu empedu. Nah, ini yang paling ini nih, penderita diabetes itu juga bisa terpacu nanti timbul adanya penyakit batu empedu. Nah, selanjutnya adalah penderita penyakit liver atau sirosis. Nah, tadi saya menjelaskan dari awal kenapa orang bisa kena penyakit liver atau sirosis ya, yaitu faktor bilirubinnya meningkat. Jadi, kerusakan pada hati atau liver di dalam tubuh, bilirubin akan diolah dan disimpan dalam empedu. Ketika terjadi kerusakan atau kelainan pada hati, misalnya hepatitis atau sirosis, maka kadar bilirubin akan meningkat. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa bilirubin normal pada manusia itu. Biasanya pada anak yang lebih tua dan orang dewasa, nilai normal bilirubin langsung direct bilirubin adalah 0 sampai 0,4 mg atau per desimeter. Sedangkan untuk bilirubin total adalah 0,3 sampai 1,0 mg per desimililiter. Akan tetapi pada bayi itu akan berbeda. Kenapa? Biasanya bayi itu terdapat pigmen kuning yang terdapat dalam darah dan feses atau tinja. Bilirubin juga dibuat oleh tubuh ketika sel darah merah hancur secara alami. Nah, bayi yang lahir kenapa kuning? Karena bilirubinnya masih tinggi. Selanjutnya adalah penderita kelainan darah seperti leukemia, anemia, sel sabit. Penderita gangguan pencernaan seperti kondesense atau irritable bowel syndrome. Selanjutnya adalah konsumsi obat penurun kolesterol. Nah, teman-teman, siapa yang bisa minta tolong dibacakan untuk slide yang selanjutnya ini? Minta tolong. Saya boleh, Cemsri? Boleh, silakan. Saya akan bacakan ya. Gejala batu empedu. Gejala batu empedu itu sakit perut yang terus-menerus atau hilang timbul, terutama beberapa saat setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Kolik Biller ya. Sakit kuning, detak jantung yang cepat. Timbul demam jika ada infeksi saluran empedu. Jika saluran tersumbat karena batu tanpa infeksi, demam tidak akan terjadi. Gatal-gatal pada kulit, kehilangan nafsu makan, juga mual dan muntah. Terima kasih, Sen. Nah, di sini saya akan membahas kenapa gatal-gatal di kulit ya, tanda-tanda penyakit batu empedu ini. Penyakit kulit atau dikenal istilahnya terkena penyakit kulit atau liver atau hati ya, tentu bukan hal yang mudah, maka kita harus melakukan perubahan gaya hidup. Misalnya kontrol rutin atau yang disarankan dokter, tak hanya sakit liver atau pasien juga mesti berurusan yang keluhan gatal kulit. Nah, gatal kulit ini di medis disebut dengan pruritus atau disebut bisa dengan area bulu pasien. Nah, penyakit hati ini bisa menimbulkan pertama itu gatal-gatal, terus apa lagi nih? Ketika kondisi empedu di organ hati meradang dan tersumbat, maka terlihat sirosis biliar primer adalah kulit dan mata yang menguning. Selain itu, penderita juga cenderung mudah untuk lelah dan rentan memar. Maka oleh sebab itu timbul kehilangan nafsu makan, muntah, dan mual. Selanjutnya adalah komplikasi batu empedu. Nah, siapa yang membacakan, Sen? Saya persilahkan. Sen Jessica mungkin? Halo, Sen Jessica. Ya. Boleh dibacakan. Komplikasi batu empedu. 1. Rasa sakit perut yang konstan. 2. Demam tinggi. 3. Sakit kuning. 4. Pankreatitis akut. Apabila batu empedu masuk dan menghambat saluran pankreas, peradangan pankreas ini akan menyebabkan sakit perut yang akan terus bertambah parah.
Terima kasih, Sam, Jessica. Sama. Selanjutnya adalah pengobatan batu empedu. Nah, penanganan secara medis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, fungsi organ ini memang penting karena tubuh dapat bertahan tanpa kantong empedu. Untuk pencernaan lemak, hati tetap dapat mengeluarkan cairan empedu meski tanpa kantong empedu. Nah, jenis operasi yang direkomendasikan oleh dokter biasanya melakukan operasi lubang kunci atau dikenal dengan nama kolesistektomi laparoskopik. Metode operasi ini direkomendasikan karena tingkat resiko komplikasi yang masih lebih rendah. Nah, kemudian adalah pencegahan batu empedu apa aja yang harus dihindari supaya kita tidak terjadi penyakit batu empedu. Yang pertama adalah kurangin makanan berkolesterol tinggi dan perbanyak konsumsi makanan kolesterol tinggi, mulai dari gaya hidup sehat dengan berolahraga. Selain itu, mengonsumsi air putih dalam dosis yang tepat juga bisa membantu mengeluarkan kadar lemak yang berlebihan. Nah, sampai di sini mungkin saya mau menguraikan sedikit. Kapan kita harus ke dokter apabila kita terjadi gejala-gejala yang kita alami, misalnya kayak demam tinggi, berat badan menurun gratis, atau mual atau muntah. Nah, kita sebaiknya harus segera menghubungi dokter atau karena kita di USANA ya, sebaiknya kita juga mengkonsumsi nutrisi USANA, misalnya contoh esensial, magnekaldi, biomega, dan yang paling penting adalah karena saya lihat banyak tadi ada penyakit hepatitis atau sirosis ya, itu lebih bagus sih pakai hepasil, disarankan dari sana. Nah, mungkin di sini ada yang mau nanya, saya mungkin Kosmoni bisa membantu. Saya persilahkan siapa yang mau menanya. Saya persilahkan untuk Kosmoni, siapa tahu bisa membantu dalam materi hari ini pencegahan batu empedu. Ya, selamat pagi keluarga besar STI Family. Ya, jadi hari ini kita bahas tentang batu empedu. Batu empedu ini erat kaitannya dengan hati, erat kaitannya dengan metabolisme lemak. Ya, nah batu empedu ini pada dasarnya ketika timbul, tadi sudah disampaikan juga oleh Cemsri bahwa pada awal dia timbul itu sebenarnya tidak menimbulkan gejala. Ini yang perlu kita tekankan. Ketika dia masih ada di dalam kantong, dia tidak menimbulkan gejala. Kapan timbul yang namanya tadi gejala-gejala yang disampaikan Cemsri, yang kolik bilier, istilahnya ada demam kalau nanti udah sih. Tapi yang penting kita pahami bahwa batu ini tidak akan menyebabkan gejala sampai dia menyumbat di saluran empedu. Ya, sampai dia menyumbat di saluran empedu baru dia akan terjadi rasa sakit, rasa tidak nyaman, BAB-nya pucat karena warnanya tidak bisa dapat warna dari bilirubin yang ada di empedu, lalu air seninya juga kadang sampai kehitaman seperti itu. Jadi di situ baru akan timbul gejala. Nah, kadang-kadang ketemu, kalau bisa ketemu dini, itu biasanya adalah karena nggak sengaja kita periksa yang lain. Ya, misal kita radiologi perut karena ada sesuatu di mau ngecek kondisi hati kita, mau ngecek kondisi usus besar, atau mau ngecek atau USG untuk mengetahui kondisi kehamilan, ternyata ketahuan. Nah, kadang-kadang ketahuannya di situ. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan lain, kadang di situ ketahuan karena di awal tidak timbul gejala. Nah, ketika awal tidak timbul gejala ini, sebenarnya tadi seperti disampaikan Cemsri di depan, bahwa batu empedu ini kan timbul karena asam empedunya itu nggak cukup untuk melarutkan. Nah, sehingga ketika kita itu sebenarnya kolesterolnya tidak berlebihan, bilirubinnya tidak berlebihan, asam empedunya cukup, dia akan larut lagi. Ya, dia akan larut lagi. Ya, sehingga hal yang terpenting salah satunya adalah bagaimana kita mengurangi asupan lemak jenuh.
asupan lemak jenuh. Ya, nah sebenarnya tadi kan kalau yang namanya batu empedu yang dari bilirubin itu namanya batu pigmen istilah. Lalu kalau yang dari kolesterol namanya jelas batu kolesterol juga. Nah, untuk batu kolesterol tentu hubungannya dengan metabolisme lemak, maka lalu kalau untuk nanti kalau dia batu itu sampai masuk saluran baru timbul gejala, kalau demam itu timbul karena nanti salurannya luka dan terjadi infeksi di situ, itu timbul demam. Nah, jadi urutannya seperti itu. Nah, berikutnya kita tentu akan bicara bagaimana metabolisme lemak yang baik. Nah, maka kita akan bicara yang akan membantu kondisi ini adalah semua produknya USANA yang warnanya hijau. Ya, jadi selain Hepasil, jadi secara khusus Hepasil itu mengandung hal-hal yang secara tradisional itu akan membantu kondisi hati, dan bahkan beberapa itu secara tradisional dipakai turun-temurun untuk mengatasi batu empedu. Misalnya apa? Misalnya artichok, ya. Lalu ada juga silimarin yang dari Silybum marianum, dari milk thistle. Itu juga secara tradisional dari dulu dipakai untuk mengatasi batu empedu. Lalu juga ada, maaf ada kendaraan lewat. Saya di balai dusun ngantar istri penyuluhan. Nah, ada juga di situ ada yang namanya selain artichok sama juga ada kunyitnya. Ya, kunyit juga ada di Vitok. Nah, seperti itu, sehingga kita itu yang hijau juga kayak Vitok, dia juga bermanfaat juga, meskipun hijau tua kan, dia juga bermanfaat untuk pencernaan juga pada dasarnya, ya, secara umum bahkan itu. Nah, kalau vitamin-vitamin yang membantu, vitamin C itu juga dikenal secara dalam penelitian itu membantu. Vitamin D karena dia berpengaruh pada metabolisme lemak, ya. Lalu kalau kita bicara masa metabolisme lemak, magnesium, kalsium juga masuk, ya. Dan itu sudah ada di Vitok dan Core Mineral. Nah, tambahannya adalah ketika kita bicara metabolisme lemak, kita juga akan bicara masalah fiber G, ya, karena fiber G bisa mencegah bagaimana lemak itu dengan serat yang larut, ya, serat yang larut dia akan mencegah yang namanya lemak maupun karbohidrat, ya. Tadi saya ada yang ketinggalan, saya akan tambah nanti. Lemak maupun karbohidrat yang berlebihan itu akan diikat di dalam usus dan tidak jadi masuk ke darah. Nah, itu sehingga penting, dan bahkan salah satu kandungannya Psyllium husk, itu salah satu kandungan serat dalam fiber G, itu juga secara tradisional dari dulu dipakai untuk mengatasi kondisi batu empedu ini. Ya, nah, tadi ketinggalan kenapa saya juga bahas karbohidrat, karena batu pigmen itu rata-rata memang karena kelebihan karbo sederhana, ya, atau karbo-karbo yang indeks glikemiknya tinggi, ya. Lalu kalau batu, jadi konsumsi gandum berlebihan, beras berlebihan gitu, dalam penelitian banyak hubungannya dengan itu. Kalau yang batu kolesterol hubungannya dengan konsumsi lemak jenuh yang berlebihan, ya. Jadi dua itu. Jadi memang kita harus, prinsipnya adalah makan yang seimbang. Lalu di mana digestive enzyme akan membantu, ya, karena dia akan membantu supaya beban dari si asam empedu itu tidak terlalu berat, karena ada tambahan bantuan dari lipase untuk mengolah lemak, sehingga asam empedu ini misal pun sampai ada kekurangan sedikit-sedikit, dia akan dibantu, disupport oleh lipase, ya, juga nantinya, sehingga tidak akan terjadi kolesterol yang mengkristal, akhirnya membatu, ya, karena sudah diolah bersama-sama dengan saling membantu antar tadi. Jadi semua tadi yang warnanya hijau, dan kita dasari juga dengan sel esensial supaya nanti bisa manfaatnya maksimal, yang optimizernya yang 3, itu akan sangat membantu kita dalam kondisi baik mencegah ataupun
ketika batu empedu itu sudah terbentuk, bahkan dia akan bisa larut kembali oleh mekanisme tubuh kita sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bantu. Maaf Coach, saya mau nanya, ini pengalaman saya pribadi ya. Oke. Kemarin itu kan saya ada customer ya, saya temui. Jadi customer saya itu kebetulan orang Semarang. Jadi ceritanya itu dia itu pertama itu sakitnya batu empedu. Nah setelah dioperasi, dia itu dioperasi 2 minggu kemudian timbul sakit tapi prostat. Nah begitu prostatnya dioperasi, timbul demam yang tinggi. Itu sampai 3 bulan demam terus kan. Demam, obat dokternya kayaknya udah nggak mempan gitu. Jadi nggak bisa tidur, nggak bisa makan, jadi panasnya tinggi. Nah kemarin ketemu saya itu, saya juga bingung kan karena dia sampai teriak-teriak tuh bapak tuh, umurnya sekitar 50 tahun. Nah begitu kita kasih Magnet Kaldi sih kemarin, karena saya juga waktu itu baru seminggu masuk kan. Kita kasih Diomega sama Magnet Kaldi, dia bisa tidur tuh, agak tenang, bisa tidur, bisa makan yang tidur gitu. Yang saya tanya kan gini kerja. Kalau misalnya operasi dalam jangka waktu 2 minggu itu apakah berbahaya? Misalnya operasi batu empedu 2 minggu, selanjutnya diperiksa lagi, ternyata penyakitnya beda lagi, gitu kan? Melakukan operasi lagi. Padahal yang kemarin saya masih basah ya, bagaimana ya? Ya. Sebenarnya ini semua ketika akan dilakukan operasi berikutnya selalu sudah akan dilakukan assessment. Apakah misalnya leukositnya cukup untuk menangani kira-kira itu nanti seperti apa, trombositnya apakah cukup, tekanan darahnya apakah stabil. Jadi itu semua sebenarnya sudah dilakukan suatu kajian. Sudah dilakukan kajian apakah bisa dilakukan operasi ulang atau tidak. Dan operasi ulang ini juga sebenarnya tidak masalah ketika nanti si klien, si pasien itu sesuai nutrisinya untuk pemulihannya. Dan karena operasi misal yang kantong empedu ini pada dasarnya sebenarnya operasi kecil. Pada dasarnya operasi kecil meskipun dengan general anestesi, tapi pilihan utama kan biasanya dengan laparoskopi. Jadi cuma masuk pakai kamera kecil itu. Cuma masuk pakai kamera kecil. Memang sih nyerinya luar biasa karena tetap akan melewati banyak jaringan. Kadang-kadang dengan yang sifatnya dibuka lebar, dibuka open itu kadang-kadang rasanya nyeri itu bahkan lebih sakit yang laparoskopi karena yang laparoskopi kan pakai kamera-kamera, dia kadang pakai pengering yang sifatnya itu membakar, ya pakai elektrokauter, pakai jadi biar ketika dipotong nanti darahnya langsung berhenti. Nah, karena darahnya langsung berhenti ini sebenarnya untuk penyembuhannya itu nggak bermakna untuk yang yang pengambilan kantung empedunya. Makanya dan operasi prostat juga bukan operasi yang besar juga sih Bu sebenarnya. Jadi memang perhitungannya pasti ada ya seperti itu. Dan kalau memang terjadi kok berikutnya komplikasi ketika dia demam, infeksi, ya kemungkinan besar supportnya dia secara nutrisi sendiri kurang cukup pada dasarnya. Terutama makanan-makanan yang proteinnya tinggi, antioksidannya tinggi, dan sifatnya anti-inflamasi seperti itu. Ya. Mau tanya lagi Coach, misal nih seorang perempuan nih mau misalnya umur 35 lah gitu. Saya misalnya dalam keadaan hamil, saya juga punya batu empedu. Itu gimana? Bisa dioperasi nggak dalam keadaan saya hamil 5 bulan misalnya? Saya menderita juga batu empedu. Itu gimana penjelasannya? Apa bisa dilakukan operasi atau tunggu nanti setelah bayinya lahir atau gimana? Nah, sebenarnya teknik untuk terapi batu empedu sendiri di medis itu ada banyak hal. Sebelum nantinya akan diputuskan untuk dilakukan operasi. Ya, kalau batu empedu ini ketemunya tidak menimbulkan gejala, dia akan didiamkan. Akan diberikan obat peluntur batu empedu. Tapi ya, itu tidak mempengaruhi janin ya, Dok? Sudah diperhitungkan dosisnya dan memang ini obat-obat tidak mempengaruhi, pada dasarnya tidak masuk ke sawar darah untuk untuk janinnya, ya. Jadi ini bisa diberikan itu atau digoyangkan dengan namanya ekstrakorporeal, jadi biar pecah kalau itu sudah menyumbat. Nah, atau memang diberikan kalau memang bisa terkendali dengan obat penghilang rasa sakit, biasanya tetap akan ditunggu sih, karena kalau memang jadi ada dua hal, kalau memang sudah mendekati
persalinan, mungkin akan sekalian langsung disesar karena kan ini akan merangsang juga timbulnya kontraksi kan akhirnya. Iya. Nah, itu sehingga nanti yang akan diperhitungkan seperti apa itu aspek variabelnya banyak ya. Sehingga kalau memang ditemukannya itu tidak menimbulkan gejala pasti akan didiamkan aja. Ya, tapi kalau gejalanya ringan tidak menyebabkan kontraksi berulang-ulang ya akan tetap didiamkan aja. Kalau menyebabkan kontraksi berulang-ulang tergantung nanti umur kehamilannya. Ya, kalau masih sangat muda mungkin ya soalnya ya ini general anestesi juga, Bu. Karena ketika general anestesi nanti pengaruhnya ke pertumbuhan persaraf dan bagaimana itu nanti akan pertimbangannya akan case per case seperti itu. Ini di luar konteks sedikit ya, Kosmoni. Oke, Kalau iya, untuk boleh. general anestesi, saya itu kan melakukan operasi sampai 3 kali ya, sesar ya. Iya, Itu iya, saya ini setiap dimasukin anestesi, saya langsung alergi, matanya bengkak, tidak bisa napas. Itu disebabkan karena apa ya? Terus. Nah, ini sebenarnya timbulnya karena apa itu harus disingkirkan satu persatu. Tapi kalau jelas kemungkinan alergi karena general anestesinya sih kemungkinannya tidak. Tidak ya? Karena ketika general anestesinya itu yang berpengaruh, yang terjadi akan shock yang lebih parah. Ya, akan terjadi pelebaran pembuluh darah yang luar biasa. Ya, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah secara drastis yang berisiko pada koma ataupun kematian. Nah, kalau terjadinya yang bengkak dan sebagainya seperti itu, kemungkinan adalah obat-obat penyerta yang lain. Gitu. Karena saya mengalami sampai 3 kali itu, 3 kali operasi melahirkan itu. Begitu dimasukkan anestesi itu udah siap-siap dibilang, saya alergi ya dok, alergi apa? Begitu nanti dimasukin anestesi, saya pasti matanya bengkak dan saya tak napas gitu. Pasti saya ada warning terus dia nanya, apa biasanya yang dilakukan gitu ya? Saya biasanya minum susu yang panas, yang paling panas saya minum susu gitu. Itu baru penyembuhan yang awal. Setelah pertama saya minum susu yang dibikin yang panas, saya minum itu baru tuh mulai air cairannya keluar. Yang jadi penyulit adalah ketika lemak bawah kulit kita itu masih banyak. Nah, zat yang tersimpan dalam lemak bawah kulit ini kadang-kadang bereaksi dengan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh berikutnya. Ya, karena dia akan menyimpan berbagai toksin pada dasarnya. Nah, maka memang ketika kita itu bisa mengurangi simpanan lemak kita, biasanya berbagai jenis alergi itu akan berkurang. Ya, itu sangat umum terjadi. Jadi dulunya alergi apa, sekarang ternyata nggak apa-apa setelah lemak bawah kulit itu berkurang. Lalu yang kedua bisa terjadi juga karena semuanya kan ketika anestesi kan melambat, Bu. Nah, ketika semuanya melambat ini termasuk metabolisme lemak. Ya, termasuk metabolisme lemak. Termasuk bagaimana bekerjanya empedu dan liver lah. Tertundanya metabolisme lemak ini kadang-kadang menimbulkan gatal-gatal juga. Ya, betul. Ya, ini memang bisa nyambung ke manapun kalau kita bicara saluran cerna, bicara masalah lemak karena memang ini umum kita hadapi pada kondisi saat ini yang namanya simpanan lemak yang berlebihan. Karena simpanan lemak yang berlebihan ini adalah pada dasarnya dia di dalamnya itu adalah untuk membungkus toksin rata-rata supaya tubuh kita aman. Gitu. Nah, toksin ini kadang bereaksi dengan apapun yang kita makan seperti saya sampaikan di depan tadi. Kalau toksin itu tidak ada, tidak terjadi reaksi tertentu yang menyebabkan imunitas kita yang sifatnya hipersensitif itu naik, ya nggak alergi akhirnya. Makanya sangat penting sekali untuk mengurangi lemak tubuh ketika memang itu kelebihan. Seperti itu, Bu. Baik, Kosmoni sangat membantu saya karena saya kan memang belajar hari-harinya kan di bidang hukum ya. Jadi saya benar dari awal untuk masuk ke sana ini mengosongkan jelas banget dari belajarnya step by step. Jadi ini sangat membantu saya sekali. Selanjutnya saya kembalikan kepada Cem Eva. Gimana? Ya, ini luar biasa sekali ya, Cem Sri dan Coach Moni, informasi dan edukasinya sangat membantu teman-teman dan saya di sini ya. Dan pembelajaran hari ini yang saya dapat adalah bahwa dari gejala batu empedu itu bisa jadi gatal-gatal dan kehilangan nafsu makan. Biasanya kita orang-orang awam kalau udah ngerasa nafsu makan berkurang, terus mual dan muntah itu biasanya kita mikirnya masuk angin dan biasanya kita akan mentolak angin.
Terus juga kayak gatal-gatal kulit biasanya kita alergi makanan nih atau salah makan atau apa gitu. Ternyata itu juga bisa menjadi gejala salah satu batu empedu ya. Betul. Mungkin ada teman-teman yang mau membagikan aha momennya di sini. Seperti yang saya dapat hari ini. Silahkan. Mungkin saya Cem Eva dan Cem. Silahkan Bu Regina. Ya, terima kasih tadi penjelasannya dari Cem Sri dan juga Coach Moni. Bagus sekali, dan saya juga mungkin saya mau bagikan testimoni ya lebih lengkap, lebih ininya ya tepatnya tentang batu empedu ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ya. Jadi mama saya itu masuk ke rumah sakit. Nah, itu didiagnosa itu juga awalnya karena dia sakit terus perutnya, jadi masuklah dia ke rumah sakit dan sakitnya itu agak kalau dibilang sih ya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi pada dasarnya sih dokter bilang kemungkinan ada batu empedu gitu. Jadi waktu saya mendengar diagnosa pertama, karena mama saya dirawat di rumah sakit, saya akhirnya langsung kasih semuanya yang warna hijau. Jadi waktu itu ada bapak saya juga di rumah sakit, saya bilang pokoknya minum semuanya yang warna hijau, Hepasil, saya berikan Hepasil, Digestive Enzyme, Fiber G, terus ada Cell Essentials, dan juga waktu itu saya berikan Biomega. Nah, jadi waktu itu kan ceritanya waktu beberapa hari, kayaknya sekitar 5 hari di rumah sakit, akhirnya dia dikasih obat juga sama dokter. Jadi waktu itu sakitnya mereda. Nah, terus kemudian setelah keluar itu dokternya merujuk lagi ke tempat prakteknya dia gitu. Nah, waktu itu saya juga agak takut karena terus terang ya di saat kan mama saya udah umur 65 tahun ke atas. Jadi terus nggak pernah sakitnya itu agak aneh gitu, bukan agak aneh ya. Waktu itu pertama kali mama saya rasakan gitu, kita juga agak panik, saya juga agak panik. Dan waktu dibilang sama dokter itu kemungkinan ada batu empedu, mau dioperasi gitu ya untuk mengeluarkan batu empedunya. Ternyata waktu pergi berobat lagi, kemudian saya tanya sama mama saya gimana, dokter bilang apa gitu. Terus dokter bilang katanya nggak apa-apa, nggak jadi dioperasi. Terus kemudian mama saya itu merasakan perubahan yang luar biasa setelah mengkonsumsi yang warna hijau. Jadi waktu itu yang warna hijau itu saya kasih tiga-tiganya memang. Fiber G, Digestive Enzyme, dan juga Hepasil. Jadi mendengar hari ini dan melihat hari ini produknya bahwa salah satu produknya adalah Hepasil, dan waktu itu dia didiagnosa batu empedu, saya jadi ingat, makanya saya mau bagi sharing saya ini. Sampai hari ini juga mama saya memang juga dulu punya akut. Jadi memang digestive enzyme itu juga sangat membantu Magnecal D, dan sampai sekarang juga tetap mengkonsumsi. Jadi saya terima kasih juga kepada Yusana, Hepasil terutama ya, mungkin di sini waktu saya lihat batu empedu, saya jadi ingat Hepasil, salah satunya yang saya berikan. Dan waktu itu saya berikan itu memang double-double, karena waktu itu dia di rumah sakit, dan dia itu sakitnya, aduh saya juga sampai kasihan ya, mama saya melihat sakitnya menderita yang kayaknya belum ditahu gitu sakitnya itu apa gitu, dan dia tuh merasakan kesakitan banget gitu sampai merintih-rintih. Dan saya berikan semuanya double. Jadi waktu itu saya berikan 3 kali 1 itu 2 semuanya. Kemudian setelah minum kayaknya setelah 12 jam ya, saya telepon lagi ke rumah sakit, mama saya sudah mengalami perubahan yang luar biasa lah ya, tidak sakit merintih-merintih lagi. Kemudian sudah diperbolehkan pulang akhirnya sama dokter. Jadi thank you to Yusana, dan itu testimoni dari mama saya. Terima kasih, Cem Eva, silahkan. Terima kasih Bu Regina. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silahkan. Momen hari ini tentang batu empedu.
Cem Eva Rusli mungkin? Aku belum ada kalau batu empedu, nggak punya cerita. Atau teman-teman yang lain di sini yang punya pengalaman tentang batu empedu, entah itu tetangga, ibu, mama, saudara. Untuk Coach Moni, satu pertanyaan dari saya tentang tadi yang untuk batu empedu yang hijau-hijau itu, sel esensial juga diperlukan ya, Coach Moni? Ya, sel esensial tetap kita butuhkan karena metabolisme lemak itu ada banyak mikronutrien yang berperan. Ya, salah satunya adalah vitamin C, vitamin D, lalu metabolisme karbohidrat yang urusannya dengan pigmen, yang batu pigmen, yang batu bilirubin, itu nanti akan sangat terpengaruh misalnya dengan vitamin B, vitamin B1, B2, B6, B12, ya, termasuk gerakan ususnya. Termasuk gerakan usus dan termasuk gerakan saluran empedunya, termasuk gerakan kantung empedunya, sehingga dia bagaimana bisa mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Lalu kayak magnekal seperti itu, kalsium itu juga penting untuk metabolisme lemak, ya, terutama untuk magnesiumnya. Kalau sudah timbul kolik di bagian kolik biliar itu di bagian kanan atas, ya, itu luar biasa sakitnya, bisa bertahan sampai berjam-jam, lebih dari 5 jam. Itu biasanya memang benar-benar kolik itu, kolik saluran empedu. Nah, di situ dia bisa membantu untuk melemaskan otot polosnya seperti itu, sehingga dia akan lebih nyaman. Ya, jadi karena dan di sel esensial kan juga ada berbagai antioksidan, polifenol tumbuhan, dan juga ada yang dari apa itu? Dari apa? Kunyit juga, sehingga dia juga bermanfaat untuk metabolisme lemak lagi. Oke, seperti itu. Ya. Coach Moni, kalau untuk fiber G sendiri itu dia kan tinggi serat ya? Betul. Kalau di batu empedu sendiri dia berperan bagaimana dan seperti apa, Coach Moni? Ya, serat itu kan nanti terutama serat yang larut air, dia itu akan mengikat karbohidrat dan lemak sebelum masuk ke pembuluh darah. Nah, lemak dan gula yang berlebihan di dalam pembuluh darah itu akan membebani kerja liver. Nah, kalau kelebihan lemak ketika dia diubah menjadi kolesterol yang sangat banyak, asam empedunya tidak mampu menangani, akan timbul kristal empedu, mulai dari kantung empedu. Kalau belum timbul gejala masih di kantung empedu, nanti kalau sudah mulai timbul gejala dia sudah menyumbat salurannya. Itu ceritanya yang kolesterol. Kalau ceritanya yang hubungannya dengan karbohidrat sederhana, karena dia juga bisa mengikat karbohidrat sebelum masuk pembuluh darah. Apa itu? Bilirubin sama sih. Ini urusannya dengan metabolisme hati lagi. Hati juga membantu metabolisme si apa itu gula. Karena gula ini kan nanti sebagian akan ada yang disimpan jadi gula hati. Ya, ada juga yang dikeluarkan dari hati. Nah, ketika banyak penyimpanan gula hati seperti ini, itu kan bebannya sekali lagi meningkat, bebannya liver. Nah, sehingga tadi zat pigmen yang dihasilkan semakin banyak, terjadi penumpukan sehingga menjadi kristal batu pigmen. Nah, ceritanya seperti itu, Bu. Jadi dia ceritanya adalah membantu supaya tidak terlalu banyak lemak yang akan berubah jadi kolesterol dan glukosa darah yang akan meningkatkan jumlah bilirubin. Ya, itu seperti itu.
Oke, James Moni, terima kasih. Oh iya, Ya, satu lagi saya sama-sama. lupa. Oke. Tadi kan untuk batu empedu ini satu pertanyaan yang tertinggal dari saya. Oke. Untuk batu empedu ini kan hijau-hijau semua, artinya magnekal, fiber, dan destructive enzim itu perlu. Hasil ya. Betul, dan apa tadi sel esensial 1. Kalau untuk vitamin C sendiri gimana Coach Moni? Oh, ditambahkan juga Hepasil akan gitu. baik. Karena ketika kita tambahkan misal proflavanol C, dia juga akan membantu relaksasi otot polos karena banyak nitrit oksidanya, lalu juga akan membantu aliran darah supaya berbagai infeksi. Kan kalau proflavanol nanti kan mainnya melebarkan pembuluh darah juga. Iya. Selain vitamin C-nya tadi akan bantu metabolisme lemak. Pada dasarnya sih kita masukkan fiber itu akan sangat baik. Lalu kalau kita masukkan juga koenzim gluten, koquinon seperti itu, dia kan juga akan membantu metabolisme lemak dan karbohidrat untuk kita bakar kalau di situ, sehingga bebannya hati akan berkurang lagi, bebannya empedu, cairan empedu akan berkurang lagi, bebannya zat warna bilirubin juga akan berkurang seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai, ya kalau kita sih memang Yusana mau dipakai dalam kehidupan sehari-hari, semuanya pun wong itu bagian dari makanan kita. Jadi sebenarnya semakin komplit memang semakin baik. Pada dasarnya seperti itu. Tapi paling tidak yang dasar kalau kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi semuanya terkendali, tidak ada faktor risiko dari keluarga, tidak ada kita kecenderungan mengalami gangguan di sistem organ apa, ya sudah esensial cukup. Tapi ketika ada masalah, kita seringnya masalah di pencernaan. Nah, yang hijau-hijau itu akan membantu. Kita seringnya masalah itu di persendian. Nah, yang abu-abu di tulang, yang abu-abu akan membantu seperti itu. Ya, kayak frukosa dan magnekal ya, Coach Moni ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih Coach Moni atas jawabannya dan edukasinya, membantu sekali. Untuk teman-teman yang lain mungkin sudah mendapatkan aha momennya, mau berbagi dengan kita di sini, silahkan. Cem Devi. Atau Cem Sri mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi sudah cukup ya, Cem Eva. Karena dari tadi Coach Moni menjelaskan dari awal sampai akhir itu udah jelas ya. Yang kita ambil kesimpulan adalah tanda-tandanya tadi yang kita waspadai bahwa penyakit kuning itu kan hati ya, itu terpaparnya untuk empedu juga. Jadi kita sebenarnya sebelum belajar ini kan kita belum tahu ya, awam banget apa sih itu batu empedu. Betul, gitu. Karena gini yang saya alami itu banyak di lingkungan saya itu yang kemarin mengalami demam tinggi gitu kan, katanya perutnya nyeri gitu. Kita jadi apa sih dia sakitnya gitu kan? Iya, betul. Kayaknya kita jangan-jangan emah gitu kan, atau mungkin masuk angin mungkin ya gitu kan. Tapi kan setelah kita belajar dari Coach Moni dan materi yang kita terangkan bahas hari ini, betul. Baru kita tahu, oh iya ya, betul itu asalnya dari begini, dari sini gitu kan. Jadi untuk kedepannya kan kalau kita punya customer yang begini gitu dengan kan, gejala seperti ini kita jadi tahu jawabannya seperti apa ya, betul. Bisa dibawa ke dokter terus dengan diagnosa seperti ini gitu ya. Nah itu sebenarnya membantu sekali sih Cem kalau bagi saya Cem. Jadi dengan pengetahuan dari yang kita pelajari sekarang itu kita tambah pengetahuan, di samping itu kan kita bisa menerapkannya apa sih produk usana yang cocok untuk penyakit ini gitu kan. Jadi kita bisa kira-kira misalnya penyakit batu empedu dikasih dengan produk ini gitu kan, misalnya penyakit GERD dengan ini. Jadi semakin menambah wawasan kita sih Cem kalau menurut saya. Yes, Cem. Oke, terima kasih Cem Sri. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman di sini. Oke, aku mau tanya dong Cem, Coach Moni produknya selain sel esensial dan hepasil, apakah ada perlu tambahan produk lain? Ya. Jadi
sama juga dengan apa yang disampaikan dari Bu Regina di di testimoni tadi. Jadi di sharing tadi bahwa apapun yang warnanya hijau itu akan membantu kondisi yang ada di saluran cerna. Nah, sehingga di sini kita yang dasar adalah di sel esensial, hepasil, fiber G, dan digestive enzyme. Itu semuanya akan membantu di metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat. Sehingga nanti akan sangat mengurangi beban dari hati. Ya, mengurangi beban hati artinya apa? Asam empedunya bisa bekerja dengan baik, tidak terjadi kristal kolesterol, dan zat warna bilirubinya yang hubungannya dengan metabolisme metabolisme karbohidrat, dia tidak menumpuk juga menjadi batu pigmen di kantung empedu maupun saluran empedu. Nah, kalau tambahan yang lain sih, misal sudah terjadi peradangan, infeksi gitu, ya kita bisa tambahkan biomega dan magnekaldi untuk meringankan inflamasinya seperti itu. Lalu kalau memang ingin lebih komplit, ya proflavanol, koenzim Q10 masuk juga bisa, karena di situ dia akan membantu koenzim Q10 metabolisme lemak dan karbohidrat juga. Proflavanolnya akan vitamin C-nya itu banyak hubungannya dengan metabolisme lemak, dan memang dalam banyak penelitian itu ada hubungannya dengan pencegahan batu empedu. Itu. Jadi pada dasarnya yang hijau-hijau dulu, nanti tambahannya akan disesuaikan. Nah, tambahan ini bisa disesuaikan dengan mungkin hasil cek dari dari alat GRMA yang kawan-kawan bila mungkin ada, di situ kan bisa kelihatan yang kekurangan apa, atau dari gejala yang lain. Ya, dari gejala yang lain. Dan itu juga sebenarnya kami sedang menyusun satu kuesioner sih untuk mengetahui supaya lebih mudah kita bisa mengetahui kalau gejala ini kekurangan vitamin atau mineral apa, itu kita sedang coba untuk sebenarnya tinggal terjemahkan aja ya, cuman nggak selesai. Sudah coach diterjemahkan. Oh sudah, alhamdulillah. Sudah, cuman kemarin itu kan karena itu memang kayak aplikasi ya coach, jadinya saya lagi minta kakak saya untuk bikinin semacam yang menyerupai gitu loh coach, cuman kan memang kakak saya sambil kerja kan, jadinya kayak jadi nyambi gitu coach, tapi nanti saya coba follow up ya coach. Ya, bikin Google Form biasa aja sih sebenarnya dari terjemahan itu, nanti baru kita yang masukin ke aplikasi web aplikasinya yang sudah ada itu, Mbak. Nah, itu aja. Gitu aja, gitu. Nah, tapi kan kalau coach, kalau kayak Google Form itu kan hasilnya nanti tuh gimana? Oh, aku ngerti, paham coach. Jadi maksudnya mungkin nanti setelah Google Form kita masukin manual ke yang aplikasi itu, nanti kita baru ketahuan apa, baru kita bisa infokan gitu ya. Iya, jadi kita ada proses analisis gitulah. Jadi kita sendiri yang masukin manual sih. Nah, iya. Saya tuh kemarin kepikirannya coach itu tuh dibikinin langsung aja gitu coach, semacam kayak aplikasinya. Saya minta dia bikinin karena kan dia IT juga kan coach. Jadi kayak harusnya mudah. Itu kan pikiran saya coach ya. Tapi kan yang ngerjainnya nggak tahu. Tapi nanti coba saya follow up ya coach. Jadi apa yang kemarin coach Moni sudah minta saya udah kerjakan. Cuma saya nanti follow up ya coach. Ya, keren coach. Jadi paling tidak terjemahannya itu pun kita sudah lega banget karena sudah bisa melakukan paling tidak manual. Ya. Oke. Ya. Oke, coach. Nanti saya info. Ya, tepuk tangan buat Cem Sri dan Cem Eva yang luar biasa membawakan pada hari ini. Terima kasih. Masih belajar juga ini. Mungkin Cem Eva, jika nggak ada yang bertanya lagi, Cem Eva bisa langsung saja ke informasi, karena kita masih banyak beberapa, kita juga mau infokan mengenai produk yang sedang promo hari ini. Silakan Cem. Terima kasih Coach Windy. Ya, kita punya beberapa produk promo ya sekarang ini. Coach Dewi bisa bantu untuk share screen? Bentar, jadi nanti biar Cem Eva bisa. Iya, bisa saya bacakan. Dan saya juga mungkin di sini mau acknowledge juga Pak Sam. Pak Sam ini adalah leadernya dari Ibu Sriwati. Pak Sam ini downline-nya luar biasa loh Pak Sam. Saya ingat banget Cem Sri ini ngejar-ngejar saya awal-awal, mungkin baru beberapa minggu atau beberapa hari join untuk ingin belajar katanya, karena saya memang dari nol sekali.
berada di Yusana gitu. Jadi pengennya belajar, saya mau masuk champion gitu Pak Sam. Nah mungkin Pak Sam ada dua patah kata Pak Sam untuk appreciate Chamsli sebagai downline-nya Pak Sam. Ini biasanya kalau Pak Sam slow respon tuh lagi nyetir gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau nggak lagi nyetir biasanya sudah ada di mana, luar kota, udah gitu. Luar biasa sekali, emang keren banget. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil nunggu Coach Dewi untuk share screen, kita sambil nunggu pas, kan mungkin Cem Eva mau infokan sebelum yang itu. Oke, ini. Iya, tentang, oke. Ya. Ini Fabless ya? Ya, silakan Cem. Iya. Promo produk ya, optimal support pack ini 25 SPV, kita bisa hemat sampai dengan 345.000 dengan harga 857.000 kita dapat 3 produk. Ada Biomega, Fiber dan Magnekal. Lalu promo selanjutnya dengan harga yang masih spesial juga itu DTX Pack dengan SPV-nya 32. Harga penjual langsungnya 1.150.000 karena kita sedang promo ini dengan dapat 2 produk itu kita cuma bayar 850.000. Itu dengan artian kita bisa saving money kita sampai dengan 300.000. Kita juga punya promo produk di produk kecantikan Celavive Duo. Ini biasanya kita beli 2 produk protective day cream sama replacing night cream ini 1.115.000. Berhubung kita sedang promo, kita cuma bayar 895.000. Itu kita hemat juga sampai dengan 220. Masih dengan produk kecantikan lagi, Celavive Duo ini untuk yang kulit berminyak itu tetap dengan harga 895.000 dapat 2 produk. Kita juga sama tetap masih bisa hemat sampai dengan 220.000 rupiah. Selanjutnya. Terakhir, teman-teman, saya juga mau ngingetin ya untuk acara Fabless malam ini. Ini adalah Fabless ini acara ulang tahun yang kelima dari Yusana. Dan kita sudah memulai acara Fabless ini dari tanggal 26 ya. Acara ini berlangsung 3 hari, artinya dari tanggal 26, 27, 28. Berarti nanti malam adalah malam terakhir. Saya mengingatkan kembali teman-teman untuk hadir, nggak lupa malam ini jam 7 malam untuk mendapatkan paket serumnya. Yes, betul sekali. Mungkin mau nambahin Cem sedikit. Jadi buat teman-teman jangan lupa hari ini mengenai promonya, teman-teman mesti dilihat kembali bahwa ini promo hanya 7 hari atau 1 minggu, berlaku dari malam tadi malam. Jadi hari ini sudah mulai, kalau misalnya memang mau di-order, silahkan langsung bisa ke CS ataupun melalui Dahab. Dan hari ini sudah hari Sabtu, teman-teman saya mengingatkan kembali juga untuk teman-teman yang belum set AO atau mau set AO, langsung disarankan untuk melalui customer service dengan cara menelpon. Takutnya nanti kalau lewat email atau misalnya WA itu lama dibacanya. Jadi saya mungkin mengingatkan kembali di situ. Dan juga betul sekali hari ini rangkaiannya hari terakhir. Jadi pastikan teman-teman hadir. Dan saya sama Coach Dewi menunggu teman-teman untuk setorkan list datanya. Jadi wajib menyetorkan list data itu dengan screenshot orang yang sedang hadir. Jadi di screenshot, kemudian setelah screenshot dikirim, teman-teman juga kalau boleh kita minta untuk melis kembali, ditulis lagi secara diketik, maksudnya ditulis list nama-namanya sesuai dengan nama yang tercantum di Zoom. Kenapa? Supaya memudahkan saya dan Coach Dewi untuk
masukin ke dalam Excel karena kan banyak sekali, dan memang screenshot memang kita butuhkan untuk laporan nanti sebagai bukti ke Yusana Indonesia. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah appreciate dan juga membantu saya dan Coach Dewi untuk memudahkan kita untuk bisa input ke dalam sistemnya supaya lebih mudah gitu ya. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa ditunggu sebelum jam 7 malam. Jadi sebelum jam 7 malam kita tunggu untuk yang hari kedua. Jadi laporan untuk yang hari kedua. Jadi pastikan teman-teman kirim, pilih salah satu ya. Jadi kalau sudah ke Coach Dewi nggak usah ke saya. Jadi pilih ke Coach Dewi atau ke saya supaya kita nggak double-double gitu. Nah kemudian yang terakhir ini juga sama, kita akan tunggu sampai besok jam berapa, Coach Dewi mungkin yang hari ketiga ini? Jam 12, Coach. Oke, sampai jam 12. Jadi untuk yang hari terakhir ini, hari ketiga, tolong infokan kepada timnya dan juga teman-temannya bahwa nanti kita akan umumkan kembali juga di grup bahwa untuk hari ketiga ini laporannya kita terima sampai dengan jam 12 siang besok pagi gitu ya. Jadi biar lebih mudah karena kita juga dikejar deadline juga untuk bisa memberikan laporan secepatnya kepada Yusana Indonesia. Oke, segitu aja Cem Eva. Luar biasa hari ini dan juga dengan Cem Sri juga saya appreciate sekali sudah mau berkomitmen Coach. awal. Ya, silakan Coach. Ya, mungkin saya ada tambahan satu. Kenapa kita perlu buru-buru karena mungkin karena kita akan punya satu party yang akan skin reset party di hari Jumat. Jadi kalau bisa nanti kita kalau secepatnya terkumpul hari Minggu kita bisa kirimkan sehingga by the time hari Jumat itu sudah bisa diterima oleh masing-masing, terutama tamu untuk kita nantinya bisa pakai bersama pada saat screen reset program ya. Yes, dan mungkin saya tambahkan juga Coach buat teman-teman yang mengundang banyak gitu kan, teman-teman kita akan drop ke tim leadernya. Jadi misalnya nih, seperti misalnya Pak Mahardi kan memang apply-nya adalah Daniel. Kita nggak mungkin drop ke Daniel kan karena saya lihat Pak Mahardi juga banyak sekali undangannya gitu kan. Jadi Pak Mahardi boleh nanti kirimkan alamatnya ke saya gitu kan atau ke Coach Dewi, pilih salah satu, nanti kita akan arrange gitu di situ. Jadi pastikan teman-teman hanya satu aja leader aja yang akan dikirimkan. Jadi sisanya leadernya yang kirim masing-masing ke tempat customer-nya masing-masing. Dan betul sekali seperti Coach Regina bilang bahwa hari Jumat saya lihat dulu. Jumat minggu depannya lagi itu sekitar tanggal 4 Desember kita akan mengadakan skin reset atau self party teman-teman. Jadi itu sekalian untuk memakai produknya yang sudah dikirim. Salah satunya adalah serum saset. Tapi bukan hanya produk yang akan dipakai, tetapi produk lain pun akan dipergunakan sebagai kayak demo dan akan ada penjelasan mengenai masing-masing produknya Selaview sehingga siapapun yang kemarin hadir dan juga bisa menghadiri yang tanggal 4 nanti, mereka akan mungkin tertarik untuk membeli rangkaian produk Selaview yang lainnya. Jadi pastikan teman-teman hadir dan akan ada juga dari siapa Bu yang Paroni Bu, yang masker atau nanti nggak usah di-share apa gimana? Bu Regina? Iya, gimana Coach? Yang masker Bu, yang after itu ada masker apa gimana itu apakah diundi atau gimana? Jadi yang nanti membawa yang nanti tamunya akan datang ke dalam skin reset program kita kan nanti akan memakai rangkaiannya bersama-sama yang pastinya mereka kan mungkin hanya mendapatkan serum saja ya. Nah, itu akan kita pakai bersama-sama dan kita jelaskan juga nanti di skin reset itu kita jelaskan rangkaiannya apa saja. Kemudian nanti yang sebelum kita memakai, nanti kita untuk foto dulu sendiri pribadi masing-masing, kita foto, terus kemudian kita pakai nanti 30 menit dan besok paginya kita foto lagi. Kemudian kalau nanti kita memberikan hasilnya, nanti hasil terbaik akan mendapatkan 3 orang terbaik akan mendapatkan
mendapatkan lagi hadiah dari STI, bukan dari corporate tetapi dari STI sendiri, dari skin riset program kita. Oke, baik. Kalau begitu, thank you Coach. Nah, mungkin saya kembalikan kepada host Mbak Eva Agnesia, Coach Cem Eva Agnesia, silakan. Terima kasih. Ini luar biasa sekali hari ini ya. Kita banyak banget dapat ilmunya dan pengumuman-pengumuman yang promo-promo yang sedang diadakan itu sangat menarik sekali ya teman-teman. Ini cukup hari ini. Saya tutup ya, Coach Windy, Coach Dewi. Ya, silakan Coach. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, saya mau ngingetin untuk acara Fabulous malam ini jam 7 sampai dengan selesai. Yang kemarin-kemarin juga udah ikut, jangan lupa storin screenshotan teman-temannya yang hadir, dikirim ke grup atau ke Coach Windy, Coach Dewi. Karena itu, halo? Ya, Cem, satu lagi takut lupa. Jadi dari kemarin sama hari ini, MIC kita itu ada live di Facebook-nya STI Analyst Indonesia. Jadi pastikan teman-teman kalau memang ada timnya yang belum masuk atau customer yang pengen tahu mengenai batu empedu, kemudian mengenai hari kemarin itu mengenai malaria dan juga demam berdarah, teman-teman bisa langsung lihat namanya di Facebook STI. Ya, betul. Betul. Buat teman-teman yang ketinggalan atau teman-temannya yang pengen tahu tentang MIC hari ini bisa langsung ke Facebook STI. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman hari ini yang sudah hadir dan pastinya teman-teman juga mendapatkan ilmu baru ya dari MIC ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Tetap semangat menjalankan bisnisnya dan tetap jaga sehat semuanya ya. Terima kasih. Thank you, Cem. Thank you semua. Thank you, Terima kasih, Coach. Terima kasih. Bye. Terima kasih Coach Moni. semuanya. Terima kasih Cem Ya, Sri. thank you sama-sama. Terima Semoga kasih, Mbak bermanfaat. Re. Coach Moni, terima kasih. Bye semuanya. Bye.